Romo, kita bertanya terkait persidangan konklav ini, Romo, dari ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang juga cukup menggelitik. Sebenarnya berapa lama sebenarnya proses dari asap putih keluar dari cerobong asap Kapel Sistina ini hingga nantinya kemunculan perdana paus baru? Apakah bisa berdurasi, tadi Romo bisa jelaskan, berdurasi menit, jam, atau seperti apa? Bisa jam pasti. Pasti jam. Iya, karena ada waktu-waktu di dalam bagaimana persiapan. Tidak jauh sebenarnya tempat pelaksanaan kan hanya di samping balkon itu. Tetapi kan ada ruang persiapan tadi yang saya sebutkan. Jadi ada ruangan, itu ruang air mata. Artinya bukan air mata kesedihan atau apa, tetapi memang beliau menyiapkan diri. Itu termasuk kan memilih nama, dan ketika orang tidak siap untuk dipilih kan juga bisa jadi beliau memerlukan waktu ya untuk memilih nama, karena nama ini bukan sembarangan. Karena nama yang akan dipilih, kalau kita belajar dari paus-paus kita yang sebelumnya, paus-paus kami yang sebelumnya, paus-paus kami yang sebelumnya itu ada visi tertentu, ada cita-cita tertentu dari pemilihan nama, ya, gitu. Seperti Paus Fransiskus kemarin. Jadi ternyata untuk memilih sebuah nama itu harus berdoa dulu terlebih dahulu di ruang air mata ini, Romo. Betul. Oke. Iya. Oke, menurut Romo sebenarnya persidangan konklav ini kan cukup singkat gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan agar kursi kepausan tidak terlalu lama kosong? Bukan seperti itu juga, karena kan untuk mekanisme tahta suci, lalu pelayanan dan pemerintahan sudah ada yang melaksanakan. Jadi sebenarnya mereka bisa sampai lama pun bisa. Hanya memang ada ketentuan nanti ketika itu sudah ditulis hukum yang tidak rahasia bahwa kalau sampai berhari-hari nanti dipilih 2 orang calon dan memilih dari 2 calon itu ada dalam ketentuan seperti itu. Jadi mereka punya cukup waktu, tidak diburu-buru, dan kita kan juga tidak mematok waktu karena sungguh-sungguh para kardinal ini hening, berusaha mendengarkan apa yang menjadi rencana atau kehendak Tuhan begitu. Dan itu pun seperti misteri yang mungkin bagi paus yang terpilih ini mengagetkan atau mungkin tidak menyangka. Kita pun yang di luar belum tahu sungguh-sungguh siapa begitu. Karena memang dilaksanakan tertutup. Dan kita akan juga masih melihat saudara bagaimana kondisi terkini suasana di lapangan Santo Petrus, di mana ribuan umat dunia hadir di lapangan Santo Petrus dan mereka bersuka cita, bertepuk tangan dan juga melambaikan bendera dari negara mereka masing-masing. Mereka juga bersiap untuk melihat penampilan perdana dari paus baru yang terpilih, di mana semua mata kini pun tertuju ke balkon Basilika Santo Petrus dan menunggu kehadiran paus yang baru di hadapan publik. Dan kita tahu sebelumnya saudara, di mana Garda Swiss dan yang juga telah mengambil posisi di depan Basilika Santo Petrus, mereka bersiap dalam prosesi serta kelompok defile marching band pun yang berseragam biru mengawal satu kontingen Garda Swiss dan juga melewati kerumunan menuju titik tengah di bawah balkon. Sementara itu saudara, kita melihat di layar kaca TV Kompas TV kerumunan di lapangan Santo Petrus, di mana masyarakat warga dunia ini terus bersorak Vivi il Papa. Kita masih terhubung dengan Romo Antimo Iwan yang merupakan mahasiswa keuskupan di Roma, Italia. Romo, ini masyarakat terus menunggu, warga dunia terus menunggu. Iya. Di lapangan pintunya Santo masih tirainya masih tertutup, berarti memang belum. Nanti ketika tirai terbuka baru kita bisa tahu. Dan begitu Mas, sejak malam mereka selalu
setiap kali merasa bosan menunggu atau merasa terlalu lama, mereka bertepuk tangan, lalu seluruh lapangan bertepuk tangan, mengira bahwa asapnya keluar. Ini pun sama ya, ketika mereka bersorak, itu seperti memberikan semangat lagi, ayo kita menunggu, kurang lebih begitu. Dan Jadi yang lain pasti juga ikut ya, seperti tersetrum gitu. mereka bersuka Sejak cita. semalam Mas, dinamikanya begitu. Dinamikanya. Bahkan tadi pagi-pagi pun rame, Hmm. yang siang tadi ketika termin pertama hari ini. Oke.